Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wali Kota Bandung. Yang saya hormati, saya banggakan dan Siku. Yang saya hormati, saya banggakan Direksi PT Indah Karya. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak dan Ibu Camat se-ex wilayah Bandung, Pak dan Ibu Bapak Polsek, Bapak dan Ibu Lurah, Pak RT, Pak RT, Ketua LPM, Ketua PKK, Pak Taruna, PPK, Panwas, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Ormas, hadirin hadirat yang saya
Kemudian pada kesempatan ini saya menyampaikan laporan kegiatan di wilayah yang ngamanin kawan-kawan. selama ini sudah 6 kali dan ini adalah yang kali terakhir dalam putaran sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tetap semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini malam istimewa di tempat yang sangat istimewa. Tadi dibilang tempatnya sangat indah karena yang membuat dan mendesainnya PT Indah Karya, tepuk tangan. Panel ini sahabat saya, jadi selain bergerak di bidang rancang bangun, juga banyak memberikan gagasan-gagasan pemikiran untuk Kota Bandung. Yang saya hormati Pak Mevi, Asisten 1, Pak Andri selaku Kabag Pemerintahan Umum yang mengkoordinasikan acara, Camat dari Antapani, Arca Manik, Cibiru, Ujung Berung, Cinambo, Panyilekan, Mandala Jati. Apalnya? Apa? Jadi wali kota sudah apa? Jadi nggak usah balik kanan. Yang hadir di sini yang saya banggakan, yang saya cintai, ini rasa rindu saya sebagai wali kota, ingin menyapa, tapi dinamika permasalahan Kota Bandung begitu banyaknya, sehingga selama 6 bulan saya fokus dulu pada membangun fondasi-fondasi perubahan. Tiap hari saya pulang jam 12 malam, termasuk malam ini juga. Karena masalahnya serbisan, ya, nggak beres oleh jam normal gitu. Jadi doakan juga mudah-mudahan wali kotanya diberi kesehatan, supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Bandung. Hadir juga Kapolsek dan Ramil yang selalu mendukung kami di Pemerintahan Kota Bandung. Ada Komandan Zipur juga yang ternyata punya pompa air 12. Nah, jadi kalau nanti banjir, insya Allah saya akan minta bantuan juga kepada Zipur. Kemudian hadir juga organisasi kemasyarakatan, ya, saya lihat ada AMS juga, ada yang lain-lain, termasuk utamanya adalah para ketua RW hadir. Boleh acungkan tangan. Banyak berita baik buat Pak RW, alhamdulillah. Kita absen satu-satu ya. Ibu-ibu PKK mana? LPR hadir. Karang Taruna, kemudian PPS PPK yang akan menyelenggarakan pemilu, alhamdulillah gitu. Panwas hadir. Nah, malam ini ini merupakan rangkaian terakhir dan teristimewa. Saya sudah safari ke 6 wilayah. Karena kecamatan di Bandung ini banyak sekali, ada 30 Pak. Satu camat di Bandung ini punya penduduk dari 100 sampai 200 ribu. Saya tadi bilang, kalau di Kalimantan itu tuh udah jadi bupati. Karena kalau di Kalimantan atau di Sulawesi, bupati itu hanya mengelola warga 100 sampai 200 ribu. Jadi betapa memang dinamikanya luar biasa ya. Jadi tepuk tangan untuk para camat yang hadir di sini. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan dan itu maksud tujuan kita berkumpul. Jadi izinkan saya menyampaikan berita-berita baik, karena secara syariatnya kalau berita baik harus disampaikan. Yang pertama adalah komitmen yang dulu kita sampaikan sebelum dilantik jadi wali kota, insya Allah semuanya terpenuhi. Ya.
Tidak ada janji yang tercederai, hanya masalah mekanisme dan tata cara. Ya, supaya kita semua selamat sampai akhir tujuan. Saya sebagai wali kota, menurut aturannya, semua janji-janji wali kota itu harus ada payung hukum. Kalau tidak ada payung hukum, semua yang saya lakukan itu ilegal. Gitu. Nah, payung hukum itu namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Semua mimpi-mimpi itu ada bukunya, kira-kira begitu. Buku itulah yang menjadi pedoman. Kalau ditanya Pak Wali, kenapa bikin danau di Gede Bage buat banjir? Ada bukunya. Kenapa harus ini itu? Ada bukunya. Kira-kira begitu. Nah, payung hukum ini, kalau tidak ada halangan akan diketok palu awal bulan April. Setelah diketok palu oleh DPRD awal bulan April besok, disitulah saya bisa lari kencang membangun Bandung karena hanya payung hukum. Ya. Jadi insya Allah untuk RW yang 100 juta itu akan kita mulai di awal 2015. Seterusnya setiap tahun dan bukan tidak mungkin dinaikkan di tahun berikutnya. Sambil kita menunggu 2015, saya bekerja keras untuk para ketua RW dan lingkungannya. Tahun ini kami sudah menaikkan pendapatan ketua RW ini 3 kali lipat. Jadi Bapak Ibu, kalau tahun ini Pak RW-nya malas-malasan, tolong laporkan. Karena pendapatannya sudah dinaikkan 3 kali lipat. Yang biasanya 1,2 juta per tahun, sekarang 3,6. Dan insya Allah kalau pendapatan kita tiap tahun makin banyak, ya, semua usaha bayar pajak, ya uangnya kembali lagi ke bapak-bapak. Uang rakyat kembali kepada rakyat. Ketua RT juga sama, tunjangannya dinaikkan 2 kali lipat tahun ini. Sekarang mah bahasa Sunda mah tinggal prung, tinggal bekerja mau apa tidak, semua sedang disiapkan. Ya. Tahun ini sambil menunggu tahun depan, ibu-ibu PKK ada jatah 12 juta tahun ini. Atur lumayan. Sambil tahun depan 100 juta per kelurahan nanti kita siapkan. Ya. Karang Taruna juga sama, LPM juga sama, tahun ini masing-masing mendapatkan 12 juta untuk kegiatan dulu. Insya Allah tahun depan 2015 kita hadirkan 100 juta per kelurahan untuk melakukan kegiatan. Jadi tidak boleh lagi ada RW-RW yang tidak ada perubahan. Nggak boleh. Ini adalah jawaban terhadap perubahan. Kalau zaman dulu Pak RW ini urusannya hanya mengkoordinasikan rapat gitu ya. Sekarang RW-nya bisa kayak wali kota, punya anggaran, harus rajin belusukan, mimpin musyawarah RW mau apa dan seterusnya. Nanti ada RW bilang, Pak RW kita mah fokus dulu pada infrastruktur, silakan 50 juta dulu infrastruktur, sisanya lain-lain. Nanti ada RW infrastruktur sudah beres, fokusnya pada sosial, silakan dan seterusnya. Ya. Itulah pentingnya Pak RW berkomunikasi. Yang berikutnya juga Pak RW harus punya jiwa kepemimpinan yang baik. Nanti sampaikan kepada ketua RT bahwa penghasilan RT juga dinaikkan 2 kali lipat. Jadi anggap aja ketua RT itu kepala dinasnya gitu, Pak RW wali kotana gitu, Pak RW
hebatnya lagi di Kota Bandung, baru pertama kita punya konsep satu RW punya satu polisi yang namanya Brigadir RW. Belum ada di kota lain, hanya di Bandung. Jadi Pak RW dan warga di RW-nya harus punya nomor HP si polisi itu. Itu menjadi kakak asuh, bapak asuh dari RW. Mau curhat, mau lapor masalah keamanan, ada KDRT berenya gitu ya, atau apapun. Jadi ini rumusnya udah siap gitu ya. Punya polisi sendiri, punya anggaran sendiri, tinggal pekerjaan itu. Termasuk Karang Taruna juga. Saya ingin lebih baik anak-anak muda di wilayah ini nongkrongnya di balai RW daripada nongkrong di tempat-tempat yang tidak jelas. Setuju kan? Saya ingin anak-anak mudanya mencipta lagu-lagu dengan produktif daripada masuk ke geng motor. Kita sudah memasang 5.000 titik internet gratis. Jadi bagi yang belum, apakah balai RW-nya, apakah tamannya, apa masjidnya, silakan lapor. Kita pasang internet secepatnya. Ya. Ini bagian dari percepatan. LPM, mana LPM? LPM ini dipuji oleh Menteri Dalam Negeri kemarin sebagai organisasi yang kerjanya luar biasa, tingkat keberhasilannya 98%. Jadi artinya bapak-bapak RW kalau bingung mau gimana mengeksekusi program, silahkan tanya ke mereka-mereka yang ada di LPM, karena sudah pengalaman mendistribusikan kegiatan dengan baik dan transparan. Nah, jadi desentralisasi tadi. Yang berikutnya hanya di Kota Bandung Bapak bisa lihat kemana-mana tentaranya rajin turun ke wilayah-wilayah membereskan urusan-urusan kota. Tepuk tangan. Tadi pagi saya bersama 400 tentara menyerbu sampah di Pasar Caringin. Ya. Karena kami rindu Adipura, sudah lama Kota Bandung tidak meraih Adipura. Maka saya titip kepada yang hadir di sini, mulai hari ini, lupakan masa lalu, kita mulai hidup baru, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, gegerehkeun anu dicenrutah kawalungan, ya, tolong nasihati, watawal sobilhaq, watawal sobiso. Menasehati dalam kebaikan, juga dalam kesabaran. Sudah belasan tahun kita tidak dapat Adipura. Bandung ini kan harusnya penuh dengan orang beriman. Ciri orang beriman bersih. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi mun kotana jorok, jangan-jangan tidak banyak orang beriman. Tapi asal tidak mungkin, ya. Jadi mari saling mengingatkan, minimal ke tetangga sebelah kiri, ke tetangga sebelah kanan. Kalau mau Bandung juara, jangan buang sampah sembarangan. Doakan, kita sedang mengupayakan melobi sana sini agar gratisnya tidak hanya Senin Kamis, tapi setiap hari. Insya Allah. Yang berikutnya, kita sudah melakukan upaya-upaya persiapan penanggulangan banjir. Anggaran 2014 ini baru cair minggu-minggu ini. Sedang menyiapkan banyak membeli pompa-pompa air. Kita pernah tes di Gede Bage, di dalam rumah sakit. Itu dengan pompa air lumayan, yang biasanya banjirnya agak tinggi, agak berkurang. Ya. Jadi kita sedang mengupayakan itu. Tapi yang jangka pendek, saya tetap menghimbau agar warga melakukan kegiatan biopori,
kegiatan mencegah buang sampah dan lain sebagainya untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Nah, dalam desentralisasi kami ingin camat-camat ini juga punya kewenangan yang lebih besar. Maka tahun ini Satpol PP akan ada di kecamatan. Ya. Jadi kalau ada ketidaktertiban tidak harus nunggu dulu dari pusat, cukup telepon Pak Camatnya, dibantu dan ramilnya, dan Brigadir RW insya Allah bisa menertibkan. Kita sedang mempersiapkan perekrutan 300 Satpol PP baru yang gayanya harus yang kayak tentara gitu. Ya. 30%-nya perempuan. Jadi di Bandung nanti ada Satpol PP Mojang Gelis Bandung. Jadi kita akan tes, jangan-jangan Bandung bisa tertib kalau dirayu oleh Mojang Gelis ketimbang dipaksa-paksa ke bapak-bapak kumisan. Kalau ternyata itu berhasil ya sudah, berarti Satpol PP di masa depan perempuan semua. Jadi ini desentralisasi. Lurah-lurah akan kita siapkan kelurahan jadi SKPD, sedang didiskusikan supaya bisa mengelola anggaran juga. Itu, ya. Jadi ini konsep desentralisasi. Kemudian, ya, dalam kaitannya dengan tanggal 9 April kita akan ada pemilihan legislatif. Saya minta kita tunjukkan kepada Indonesia bahwa tingkat partisipasi di Kota Bandung harus paling tinggi. Jadi saya minta Pak RW, kan sudah dinaikkan 3 kali lipat ya, untuk rajin mengetok pintu, mengingatkan tanggal 9 April, mari kita coblos partai dan caleg-caleg yang dianggap bisa mendukung program-program Bandung Juara, pilih yang amanah-amanah. Jangan golput, ya. Mau partainya warna A, B, C, D silahkan. Di dunia ini tidak boleh, tidak ada yang bisa diperdebatkan, ya. Apalagi yang tidak ada yang tidak bisa diperdebatkan kecuali selera. Jadi kalau udah selera jangan berdebat, itu mas selera. Ya. Apapun warna partainya, tolong tanggal 9 April kita ramekan. Saya akan memberi hadiah istimewa kepada TPS yang paling kreatif. Jadi PPS PPK layaknya kalau di Bandung kita tunjukkan ke Indonesia bahwa pesta demokrasi di Bandung itu menyenangkan, serius tapi santai. Dikasih lagu, mau dangdut silakan, mau lagu barat silakan, mau lagu Sunda silakan. Panitianya pakai seragam, silakan punya tema. Mau tema pangsi silakan, mau tema pakai rompi silakan, apa aja. Dekor si TPS. Ciri orang bahagia menurut penelitian jika bisa menjawab terhadap 3 pertanyaan. 1. Apakah Anda tersenyum setiap hari? Ya? Orang bahagia pasti langsung senyum. Senyum itu sedekah yang paling sederhana. Ya, tinggal narik urat pipi, gitu kan. Orang yang melihat itu bahagia itu. Pas ditanya ke orang Singapura bilang jarang senyum. Makanya sok kasih Singapura beneran. Kita makan hehehe ya, bahagia gitu. Lihat istri kangen senyum, kan? Lihat selip gaji baut. Yang kedua pertanyaannya,
Apakah Anda disapa oleh teman Anda setiap hari? Ya? Kalau tidak, itu tidak bahagia. Kalau iya, Anda kelompok orang bahagia, karena banyak teman yang menyapa. Wilujeng Enji, kumaha damang, kumaha bisnis lancar, baru dah kumaha sakolana, linggi heula, uang heula. Kita mah sekurang mah biasa, kata orang Singapura jarang. Karena di Singapura itu kalau berteman, kalau hanya ada urusan bisnis. Kalau kita nggak ada urusan bisnis, kita nggak berteman. Jadi hidupnya sangat materialistis. Yang ketiga, apakah Anda menemukan hal-hal baru setiap hari? Nah, orang Singapura bilang tidak. Kerjanya jam 9 lihat komputer, jam 10 lihat komputer, jam 3 lihat komputer, jam 5 sore pulang, paginya gitu lagi. Nah, sekarang mari sama-sama kita bikin konsep Bandung Kota Bahagia. 1, tiap kecamatan sudah saya suruh yang namanya Car Free Night dengan tema kuliner. Betul? Braga sudah, alhamdulillah. Cibadak sudah, alhamdulillah. Ujung Berung sudah, tepuk tangan untuk Ujung Berung. Jadi kecamatan-kecamatan lain silakan mempersiapkan, karena itu tujuannya meningkatkan kebahagiaan warga. Warga tersenyum, warga menyapa, warga menemukan hal-hal baru setiap hari. Saya mintakan juga camat-camat seminggu sekali atau seminggu 2 kali nonton bareng. Bisa dibarengkan dengan kuliner, silakan kita nonton bareng. Saya sudah mintakan Pak Camat Pak Lurah untuk sholat Jumat di masjid-masjid yang berbeda setiap Jumat. Dan setelah sholat Jumat, sediakan waktu 30 menit buat ngabandungan permasalahan warga di wilayah masjid itu, supaya warga merasa dekat dengan pemimpinnya. Dalam teori kepemimpinan terjadi 4 gelombang kepemimpinan. Tipe pertama, pemimpin itu adalah orang suci, nabi, rasul, dianggap pemimpin. Itu baheula ya. Gelombang kedua, pemimpin itu lahir sebagai raja ratu, orang-orang yang dianggap tinggi. Yang ketiga, gelombang ketiga itu pemimpin pendobrak revolusi, Soekarno, Lee Kuan Yew, Mahathir Muhammad, dan seterusnya. Nah, sekarang ini masuk ke kepemimpinan gelombang keempat, bahwa pemimpin datang dari rakyat. Itulah kenapa mungkin Pak Jokowi disukai, betul? Karena gak ada bedanya. Saya juga sama, insya Allah tidak ada bedanya. Akan di sisi jalan, naik sepeda, naik angkot, biasa aja, tidak baru lagi gitu. Ya. Jadi Camat Lurah juga sama, gayanya harus gaya seperti rakyat biasa, tidak boleh seperti pejabat. Setuju ya? Karena masa lalu sudah lewat, sekarang masa baru, gelombang kepemimpinan yang keempat. Pak RW juga sama, masuklah ke teori gelombang kepemimpinan yang keempat. Pak RW ini ya kayak warga yang lain, egaliter, duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Paham ya kira-kira seperti itu. Saya juga setiap minggu menyediakan waktu 1 jam untuk makan malam bersama warga termiskin di Kota Bandung. Sudah muter ke beberapa kecamatan. Minimal 1 keluarga saya bereskan permasalahannya. Ini udah banyak Pak. Ada 1 keluarga urusannya ijazah anaknya ditahan, kita bereskan. Ada 1 keluarga di minggu berikutnya rumahnya reot, kita bedah rumah dan seterusnya. Minimal 1 orang miskin kita bantu. Ya. Ini bagian dari teori kebahagiaan sambil mengurus macet, banjir, sampah yang memang butuh waktu. Jadi kita seimbangkan. Ciri orang bahagia adalah senang berkumpul seperti ini. Jadi nggak senang sendirian. Itulah kenapa taman-taman kita perbaiki. Taman ini supaya warga Bandung kembali ke taman.
Silahkan datang sekarang hari Minggu ke Gasibu, sudah bersih, sudah lancar lalu lintasnya. 2 minggu ini kita bereskan, PKL-nya kita atur sehingga tidak ada lagi yang menghalangi dari Pasteur sampai Surapati dan seterusnya. Ya. Supaya bapak-bapak bisa olahraga lagi bersama anaknya dan seterusnya. Ada ratusan taman di Kota Bandung dan akan kita perbaiki satu persatu. Jadi saya ingin mewariskan tidak ada tanah kosong yang tidak positif. Sudah ada taman bunga, silakan main ke Cilaki. Sudah ada taman fotografi, silakan main ke Taman Cempaka. Dan karena di Bandung ini jomblonya banyak, sudah ada taman jomblo. Hanya di Bandung, fakir miskin dan jomblo dipelihara oleh negara menurut undang-undang. Awali cina melintang teringan, cina taman jomblo di kolong jembatan. Cek saya kamu ini tanda sayang saya kepada kaum jomblo. Coba kalau sudah jomblo kehujanan kan tragis. Mending jomblo kayuhan. Ya. Yang istimewa, saya akan memberikan taman terbaik di Bandung, adanya justru di Bandung Timur. Saya buka peta, saya lihat di mana ternyata ada. Terlalu semangat. Saya langsung ngobrol ke Kepala Pusjatan. Itu danau yang biasa cuma diintip-intip. Insya Allah dalam bulan-bulan ini kita akan buka menjadi taman air Kota Bandung. Jadi yang Bandung Timur kalau mau rileks sore hari, mau jogging, mau apa, mau internetan, mau main perahu-perahuan, silahkan. Itu Pusjatan danaunya sedang kita desain, kita renovasi sebagai satu-satunya taman yang punya danau di Kota Bandung. Ya. Jadi itu. Nah, yang berikutnya adalah kita ada program pembelian tanah untuk taman bermain. Jadi mimpinya adalah satu RW wajib punya satu taman bermain. Kalau ada RW belum ada taman bermain, silakan ajukan proposal. Ukuran tanahnya 100 sampai 150 meter. Itu nanti kita akan beli tanah yang akan kita kembalikan menjadi taman bermain di RW masing-masing. Karena ini yang pertama dan waktu terbatas, formatnya begini dulu, tapi nanti di pertemuan berikutnya formatnya lebih interaktif. Ya. Tapi karena keterbatasan waktu, tapi intinya tiap 6 bulan kita ketemu, kita silaturahmi supaya satu tidak ada miskomunikasi, yang kedua kita melaporkan berita-berita baik. Nah, ada satu hal berita baik yang ingin saya sampaikan, walaupun kita di Pemkot baru ini yang saya pimpin baru 6 bulan, minggu lalu kita sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia, mendapatkan Government Award. Hasil-hasil saketik lah kira-kira. Hari Rabu saya ingin tunjukkan kita identitas Sunda. Kita harus modern di satu sisi, kita harus peduli budaya lokal di sisi lain. Setuju ya? Kita harus modern karena tuntutan zaman, tapi kaki harus menapak kepada bumi tempat kita dilahirkan. Jadi saya minta tolong tiap hari Rabu semua lelaki jika memungkinkan berbanggalah pakai baju pangsi dan pakai ikat. Cuma sehari dalam seminggu. Yang belum pernah pakai ikat coba aja. Waktu dipakai, kepercayaan diri meningkat berlipat-lipat. Kalau kata ibu-ibu mah nah jadi karangasem. Jadi ada faktor simak dari ikatnya Sunda. Ikat Sunda itu ada 21 cara, jangan salah mengikat. Karena ada mengikat artinya dia wibawa, ada mengikat artinya ngajak dulu, ayah. Jadi jangan salah iketan, harus ada kata titi yang harus dipelajari. Bisi gitu ya.
menyambut tamu kehormatan tapi gaya ngajak turun gitu. Jadi salah bahasa. Ya, jadi Senin bis gratis, Selasa tidak merokok, Rabu berbahasa Sunda. Dan pami acarana kamari, awalnya insya Allah pidatona bahasa Sunda. Nah, kalau Kamis bahasa Inggris, tapi belum kita intensifkan. Karena tahun depan 2015 akan ada pasar bebas bapak-bapak. Jadi orang Singapura nanti boleh buka kios di Gede Bage. Orang Singapura, orang Malaysia nanti boleh beli pasar baru gitu. Kalau kitanya tidak siap, minimal anak-anak kita bahaya. Kita akan jadi penonton, bukan pemenang. Maka wayangnya kita harus punya kompetensi global. Rebo bahasa Sunda, Kamis bahasa Inggris. So if you invite the city mayor next on Thursday, the mayor will speak in English. Yes, no, yes? Ya minimal good morning, I love you, good night, di rumah nggak bisa lah ya. Hari Jumat jika memungkinkan Bapak Ibu naik sepeda atau naik kendaraan umum, mengurangi satu hari aja tidak naik kendaraan pribadi. Kalau semua disiplin, insya Allah satu hari itu menyenangkan. Hari Sabtu adalah hari festival. Ya, makanya di hari Sabtu ada culinary night, ada apa, dan seterusnya. Hari Minggu tidak ada tema. Ibu-ibu manyese, banyak ibu. Bapak-bapak main catur, bebas. Nah ini diikuti oleh Garut, oleh kota-kota lain. Tidak ada masalah. Itu ya kenapa kita alhamdulillah dapat juga Common Award karena inovasi-inovasi. Saya kira itu Pak, apa yang keluar dari isi hati dan isi kepala saya. Ini adalah menegaskan informasi-informasi supaya tidak ada miskomunikasi. Informasi-informasi supaya menyemangati bahwa rumusnya sudah disiapkan. Tinggal ini orang mau bekerja apa tidak. Kalau tidak, beri kesempatan kepada mereka yang mau berkarya. Ya. Mudah-mudahan dalam hitungan waktu tidak terlalu lama, Bandung ini bisa menjadi kota yang kita impikan nyaman lagi. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau mau detail ada fotokopinya, mau lihat payung hukumnya ada, semua jelas. Kalau masih ada sedikit yang ditanyakan nanti ke Lurah Camat silakan. Saya kira itu saja. Insya Allah saya akan berkunjung ke RW-RW, bertemu lebih dalam kelompok skala kecil. Apakah sholat Jumat bersama-sama, gitu ya, dan lain sebagainya akan kita cicil pertemuan di level yang lebih kecil. Nah dengan begitu insya Allah kita selalu dekat di hati, kita selalu saling mendoakan. Dan saya akhiri, saya mohon doanya agar kami pimpinan Kota Bandung ini diberi kesehatan, supaya selalu istiqomah dan amanah dalam menjaga dedikasi menjadi wali kota dan wakil wali kota Bandung. Kita doakan juga agar kota ini selalu diberi keberkahan, ya, dijauhi dari mara bahaya, dari bencana, dan kita wariskan Kota Bandung sebagai kota yang paling bahagia se-Indonesia. Seperti SMS yang masuk ke saya baru terima SMS, kalimatnya begini: Pak Wali hatur nuhun, baru pertama ini seumur-umur anak saya ngajak menghabiskan akhir pekannya di taman. Karena selama ini anak saya biasanya ngajaknya main ke mall. Jadi itu sebuah cerita yang membuat saya merasa jadi wali kota itu ternyata ada manfaatnya. Itu aja guru saya Bapak. Saya tidak mencari kekayaan dari jabatan. Proyek-proyek besar saya tolak kalau tidak sesuai aturan. Yang kedua, saya terima SMS dari seorang ibu-ibu muda. Pak Wali hatur nuhun, kapatihan aina tertib nyaman. Gara-gara tertib nyaman, sekarang suami saya mau lagi menemani saya belanja di Kings. Jadi buruhnya saya mah berita-berita itu aja.
bahwa apa yang kami lakukan menertibkan 7 titik memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang berhak. Nah, mudah-mudahan dalam 3 bulan, 6 bulan kita ketemu, ada cerita-cerita kecil dari keluarga Bapak Ibu tentang hal-hal baik yang hadir di Kota Bandung. Itu saja tanda cinta saya sebagai wali kota kepada warga Bandung, khususnya di wilayah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai manusia juga saya banyak kekurangan. Silakan dikritik, dikritisi, diberi masukan dengan cara baik-baik. Ya. Kurang lebihnya itu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kalau usah jauh-jauh, tetap di tempat yang istimewa ini, Pak Nur, ya. Dan nggak usah bayar, kalau bisa gratis. Sebagai kontribusi PT Indah Karya kepada Kota Bandung juga. Saya cukupkan sampai sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.